Pukul 8 malam, Wulan sudah duduk di kursi kulit ergonomisnya, menghadap jendela setinggi langit-langit apartemen penthouse miliknya. Dari ketinggian itu, lampu-lampu kota Jakarta tampak seperti permata yang tersebar di beludru hitam. Pemandangan itu, yang merupakan simbol nyata dari kerja keras dan kecerdasannya, adalah satu-satunya hal yang benar-benar ia percayai. Di belakangnya, di ruang tamu yang dihiasi perabotan Italia minimalis, Bayu sedang bersiap untuk pergi. Bayu adalah suaminya, pria tampan dengan pesona yang selalu berhasil menipu orang lain, tetapi kini gagal menipu mata Wulan. Ia mengenakan kaos polo mahal yang Wulan belikan dan menyisir rambutnya dengan cermat di depan cermin besar. Gerakan itu terasa terlalu teliti untuk alasan yang akan dia sampaikan. Sayang, suara Bayu terdengar hangat. Mungkin terlalu hangat. Wulan tidak berbalik. Matanya fokus pada layar monitor yang menampilkan data keuangan perusahaannya. Aku pergi sebentar, ya? Mengantar obat. Wulan bertanya tanpa nada. Bayu tersenyum. Senyum yang penuh perhatian palsu, yang dulu memabukkan Wulan, tetapi kini terasa memuakan. Iya, sayang. Mama telepon tadi. Asam uratnya kambuh lagi. Aku harus antar obatnya malam ini juga. Ini kan akhir pekan, jadi kliniknya tutup. Tentu, jawab Wulan pendek. Bayu mendekat, mencium puncak kepala Wulan dengan cepat, dan bergegas pergi. Tidak akan lama. Maksimal pukul 10 aku sudah di rumah. Kamu istirahat, ya? Wulan menunggu bunyi pintu tertutup. Begitu Bayu hilang dari pandangan, ia menghela napas panjang, menekan tombol power pada monitornya, dan membiarkan keheningan menguasai ruangan. Wulan adalah seorang CEO di salah satu perusahaan startup teknologi terbesar di Asia Tenggara. Ia tidak hanya kaya, ia adalah arsitek dari kekayaannya sendiri. Sebaliknya, Bayu adalah konsultan lepas yang nyaris tidak memiliki klien, yang nyaman hidup dalam bayang-bayang kemakmuran Wulan. Mobil, kartu kredit tanpa batas, keanggotaan klub golf elit, semua adalah aset Wulan yang dipinjamkan pada Bayu, membuatnya terlihat seperti pria sukses yang setara. Awalnya, Wulan tidak keberatan. Ia mencintai Bayu. Ia mengira Bayu adalah pelabuhan yang tenang dari badai bisnis yang ia hadapi setiap hari. Ia menganggap kepergian Bayu ke rumah orang tuanya di luar kota sebagai tindakan bakti yang mulia. Namun, pola itu mulai terasa ganjil, seperti notasi musik yang salah. Seharusnya, mengantar obat ke rumah mertua, yang terletak sekitar 1 jam perjalanan pulang pergi, hanya memakan waktu 2 jam, termasuk basa-basi ringan. Tetapi Bayu tidak pernah kembali sebelum pukul 1 pagi. Tidak pernah. Wulan mencoba memaklumi. Mungkin mereka mengobrol lama. Mungkin Bayu membantu ayah mertua memperbaiki sesuatu. Tetapi, kebohongan tidak hanya tersembunyi di jam kepulangan. Ia juga tersembunyi di mata Bayu yang kini terlalu waspada. Di cara Bayu selalu mengisi daya ponselnya di kamar mandi, dan di aroma samar parfum asing yang tertinggal di jaketnya. Parfum yang jelas bukan parfum maskulin Bayu, melainkan aroma manis yang lembut. Malam itu, pukul 1.15 dini hari, Bayu kembali. Ia masuk dengan langkah pelan yang dipaksakan. Wulan pura-pura tidur di ranjang besar mereka. Bayu berbisik, "Maafkan aku. Sayang, macet sekali, dan ayah ingin aku membantunya mengisi laporan pajak." Laporan pajak? Pukul 1 dini hari? Wulan adalah seorang CEO. Ia tahu betul bahwa laporan pajak tidak diisi pada jam-jam setan seperti itu. Apalagi jika orang tuanya tinggal di kota kecil yang tenang. Itu adalah kebohongan yang malas. Kebohongan yang menunjukkan bahwa Bayu bahkan tidak repot-repot memikirkan alibi yang cerdas. Wulan membuka mata. Ia duduk di tepi ranjang. "Bau apa ini, Bayu?" tanyanya. Suaranya tenang, nyaris dingin. Bayu tampak terkejut. Ia mengendus dirinya sendiri. "Bau? Mungkin bau bensin? Aku mengisi bahan bakar dalam perjalanan pulang." Wulan beranjak dan berdiri di depannya. Ia mengambil jaket Bayu. Aroma manis itu langsung menusuk hidungnya. Aroma yang mewah, aroma vanila dan bunga mawar. Tetapi kini bercampur dengan bau asap rokok yang Bayu klaim sudah ia hentikan sejak setahun lalu. "Bensin tidak berbau mawar, Bayu,"
kata Wulan, menjatuhkan jaket itu ke lantai. Dan ayahmu tidak merokok. Bayu langsung menjadi gugup. Ia mulai berkeringat. Wulan, jangan berlebihan. Aku lelah. Aku baru saja mengurus orang tuamu. Maksudku, orang tuaku. Mendengar Bayu menggunakan orang tuanya sebagai perisai, Wulan merasakan sesuatu dalam dirinya patah, tetapi bukan patahan rapuh. Itu adalah patahan baja yang mengeras. Aku sudah terlalu banyak berlebihan. Bayu, aku berlebihan memberimu kehidupan ini. Desis Wulan, matanya menyala. Malam itu, Wulan tidak berteriak, tidak menangis, dan tidak meminta penjelasan. Wulan, sang eksekutif andal, tahu bahwa konfrontasi emosional hanya akan memberikan waktu bagi Bayu untuk membangun garis pertahanan. Ia tidak akan memberinya kesempatan itu. Dia mundur, kembali ke sisinya di ranjang. Tidurlah, Bayu, katanya, kembali memejamkan mata. Bayu, lega karena drama tampaknya selesai, langsung tertidur pulas. Namun, Wulan tetap terjaga. Selama 3 jam, ia menatap langit-langit. Otaknya bekerja seperti prosesor yang baru saja diberi perintah kritis. Ia tidak butuh konfirmasi dari Bayu. Ia butuh bukti yang tidak terbantahkan. Ia butuh lokasi. Ia butuh saksi. Sebagai pengusaha, ia tahu bahwa pembalasan terbaik bukanlah perkelahian, tetapi penghancuran total yang strategis. Ia akan membiarkan Bayu nyaman dalam kebohongannya yang manis. Ia akan membiarkan Bayu terus menyewa ruang VVIP itu. Karena sekarang, Wulan tidak lagi mencari kejelasan. Ia mencari cara untuk membuatnya jatuh dari ketinggian yang sama dengan kesuksesan yang ia berikan padanya. Dan Wulan tahu persis kepada siapa ia harus menelepon untuk mendapatkan informasi dan akses. Risa, si pemilik restoran. Pagi akan segera tiba, dan Wulan akan bergerak, bukan lagi sebagai istri yang dikhianati, tetapi sebagai predator yang baru terbangun. Misi utamanya adalah menjebak dan mempermalukan Bayu dan wanita murahan itu di tempat yang paling mereka anggap aman dan eksklusif. Rutinitas manis Bayu telah berubah menjadi racun mematikan, dan Wulan siap menjadi penawarnya. Hari Sabtu pagi dimulai dengan ketenangan yang menyesakkan. Setelah malam tanpa tidur, Wulan bangkit dari ranjang, mengenakan setelan olahraga premiumnya, dan turun ke area gym pribadi di apartemennya. Ia tidak ingin melihat wajah Bayu, tetapi ia juga tidak ingin menunjukkan kelemahan. Baginya, Bayu kini hanyalah variabel yang harus segera dikeluarkan dari persamaan hidupnya. Bayu, terbangun dari tidur nyenyak akibat kebohongan yang berhasil, bersikap sangat manis. Ia membuatkan Wulan kopi yang kelewat manis, sebuah upaya canggung untuk menutupi rasa bersalahnya. Aku tahu kamu masih kesal soal bau mawar semalam, Bayu memulai, menyerahkanmu keramik. Tapi sungguh, aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk papa. Wulan mengambil muk itu, menyesapnya sekali, dan meletakkannya kembali. Aku tidak kesal, Bayu. Aku sedang menganalisis, dan analisaku sudah selesai. Wulan mengucapkan kata, analisis, dengan tekanan profesional yang dingin, yang sama sekali tidak dipahami Bayu sebagai ancaman. Bagus kalau begitu. Bayu tersenyum lega, mengira Wulan sudah selesai dengan dramanya. Ngomong-ngomong, siang ini aku harus mengantar obat lagi. Ini obat yang baru Mama minta. Harus diambil langsung dari apotek di luar kota. Aku harus menyetir sendiri, karena sopir sedang libur, kan? Wulan memandang kunci mobil BMW seri 5 miliknya yang tergantung di gantungan kunci kristal. Mobil itu adalah hadiah ulang tahun darinya kepada dirinya sendiri tahun lalu. Mobil itu adalah bagian dari aset yang memberinya status dan kemudahan. Aset yang kini akan digunakan Bayu untuk mengkhianatinya. Tentu, kata Wulan. Suaranya kini kembali datar. Bawalah mobil itu. Aku ada virtual meeting seharian. Jadi aku tidak butuh kemana-mana. Lebih baik kamu berhati-hati di jalan, Bayu. Aku akan sangat berhati-hati, sayang. Bayu menjanjikan, mengambil kunci mobil dengan gairah yang tidak wajar. Kehati-hatian yang ia maksud tentu saja bukan dalam menyetir, melainkan dalam menyembunyikan kejahatannya. Pukul 11 siang, Bayu pergi dengan mobil mewah Wulan dan alibi yang sama membosankannya.
Wulan duduk di balkon, bukan untuk menikmati udara, melainkan untuk menunggu satu-satunya panggilan yang ia perlukan. 5 menit setelah Bayu meluncur keluar dari gerbang, ponselnya berdering. Nama Risa, Queen of Fine Dining, muncul di layar. Baru juga aku mau telepon kamu, Risa. Sapa Wulan. Suaranya langsung kembali hidup, kontras dengan kekosongan saat berbicara dengan Bayu. Aku juga, Lan. Gos, aku butuh kamu mengeluarkan jurus meditasi Cheomumu. Aku sedang sangat kesal. Suara Risa terdengar bersemangat sekaligus frustrasi. Risa, sahabat Wulan sejak masa kuliah, adalah pemilik Asteria, sebuah restoran fine dining di jantung kawasan bisnis yang terkenal sangat menjaga privasi klien kelas atas. Ada apa? Staf membuat keributan. Tanya Wulan. Bukan. Ini tentang klien malam ini. Ingat ruangan VVIP kita yang paling eksklusif? Yang punya pintu masuk rahasia dan layanan butler 24 jam? Ruangan Aster. Wulan menegakkan tubuhnya. Ruangan Aster. Tempat termahal dan tersembunyi di Asteria. Sebuah ruangan yang disewa khusus. Ya, aku ingat. Kenapa? Risa mendengus. Ruangan itu di-booking untuk malam ini. Dan ini yang bikin aku cranky. Yang nge-booking seorang pria yang menuntut kerahasiaan seperti dia seorang presiden. Dia minta semua pelayan yang melayaninya harus menandatangani NDA pribadi. Dan dia meminta semua transaksi pembayarannya dilakukan secara tunai, diantar oleh kurir, semalam. Tanpa ada jejak digital sama sekali. Tunai. Wulan mengulanginya. Alisnya terangkat. Iya. Jumlahnya besar sekali. Hampir 10 digit untuk sekali dinner. Itu termasuk biaya sewa ruangan Aster, menu tasting paling mahal, dan anggur vintage yang langka. Kurir itu datang membawa koper kecil penuh uang tunai. Ini aneh. Lan. Siapa yang bayar tunai di zaman sekarang? Kecuali kalau dia menyembunyikan sesuatu. Seketika itu juga, semua potongan teka-teki itu jatuh ke tempatnya. Pria yang menghindari jejak digital, karena kartu kreditnya dikendalikan Wulan. Pria yang membayar mahal, untuk mengesankan wanita murahan. Pria yang menuntut kerahasiaan mutlak, untuk menyembunyikan perselingkuhan dari istri yang bekerja keras. Pria yang meninggalkan rumah dengan alibi, mengantar obat. Semua mengarah ke satu kesimpulan. Bayu telah menemukan cara untuk membiayai perselingkuhannya tanpa menggunakan fasilitas Wulan, dan dia memilih tempat yang paling aman menurutnya. Ironisnya, tempat itu dimiliki oleh sahabat istrinya. Wulan merasakan euforia dingin menjalari nadinya. Ini bukan lagi dugaan. Ini adalah konfirmasi lokasi. Risa, dengarkan aku baik-baik. Kamu bilang pria itu menyewa ruangan Aster. Apakah dia membawa seorang wanita? Wulan bertanya. Suaranya berubah menjadi nada bisnisnya yang paling tajam. Ya, untuk kencan romantis. Dia bilang wanitanya menyukai hal-hal mewah dan surprise. Pria itu bahkan mengirimkan foto-foto dekorasi yang dia inginkan. Bunga mawar merah, lilin-lilin, dan tirai sutra. Sangat klise dan boros. Risa terdiam sejenak. Kenapa? Lan? Suara kamu aneh. Wulan menarik napas. Risa, aku tidak bisa menjelaskan banyak sekarang, tapi aku tahu siapa pria ini, dan dia adalah alasan mengapa aku meneleponmu. Maksudmu, kamu mengenalnya? Lebih dari itu, Risa, pria itu adalah suamiku, Bayu. Risa terdiam di ujung telepon. Keheningan itu begitu berat hingga Wulan bisa mendengar dentingan jam dinding di rumah Risa. Sialan, Risa bersumpah. Aku tahu pria itu mencurigakan, sombong, dan selalu melihat staf dengan pandangan merendahkan. Bayu, ya Tuhan, Lan, dia akan mengkhianatimu di restoran milik sahabatmu sendiri. Tepat, Wulan membenarkan. Dan dia tidak tahu bahwa dia baru saja menyewa tempat itu untuk panggung kehancurannya sendiri. Wulan segera menyusun strategi. Ia menjelaskan rencananya dengan cepat dan terperinci. Ia tidak ingin Risa bertindak gegabah. Ia hanya butuh akses. Malam ini, Risa, pukul 8, aku akan ke sana.
Aku butuh kamu memberiku akses penuh ke area staf dan dapur. Aku tidak ingin ada yang tahu kehadiranku, terutama Bayu dan wanita murahan itu. Jangan hubungi dia. Jangan buat keributan. Aku ingin dia merasa aman sampai detik terakhir. Perintah Wulan. Risa, yang memahami tingkat penghinaan yang dialami sahabatnya, langsung menyetujui. Tentu, Lan. Dapur adalah zona amanmu. Aku akan memastikan kepala pelayan ruangan Aster adalah orang kepercayaanku. Dan Lan. Ya. Aku akan memberimu segala yang kamu butuhkan. Ember, air kotor, atau bahkan pisau daging. Katakan saja. Wulan tersenyum tipis. Senyum pertama yang tulus sejak Bayu mulai berbohong. Aku rasa aku hanya butuh air cucian piring kotor. Risa. Itu lebih memalukan daripada darah. Sampai jumpa di belakang panggung. Bayu mengira dia sedang mengantar obat ke rumah mertua. Padahal, dia sedang mengantar dirinya sendiri ke dalam perangkap yang dibuat oleh dua wanita paling cerdas dan paling berkuasa di lingkaran sosial mereka. Malam ini, perpisahan Bayu akan menjadi tontonan yang mahal dan sangat kotor. Pukul 6 sore. Di lantai 2 restoran, Asteria, Risa duduk di ruang kantornya yang dikelilingi monitor CCTV berdefinisi tinggi. Ruangan itu terasa gelap dan tegang. Kontras dengan suasana ruang makan utama yang mewah dan gemerlap. Risa tidak hanya menjalankan bisnis. Malam ini, ia bertindak sebagai mata-mata untuk sahabatnya, Wulan. Melalui salah satu monitor, ia bisa melihat pintu masuk ruangan Aster. Itu adalah ruangan paling tersembunyi, dengan tirai beludru yang berat dan dekorasi mawar merah berlebihan yang Bayu minta. Risa sudah menempatkan staf terpercaya, seorang kepala pelayan senior bernama Dito, yang dilengkapi kamera saku tersembunyi beresolusi tinggi. Misi Dito, mengambil beberapa foto angle tidak jelas untuk konfirmasi, tanpa menimbulkan kecurigaan. Tepat pukul 18.30, Bayu tiba. Ia tidak datang dengan BMW Series 5 yang ia pinjam dari Wulan, melainkan dengan taksi mewah, kemungkinan besar untuk menjaga kerahasiaan kepemilikan mobil yang sebenarnya dari selingkuhannya. Bayu tampak bersemangat. Ia mengenakan setelan jas yang kaku dan tersenyum arogan saat disambut oleh staf penerima tamu. Namun, di samping Bayu, berdiri Kania. Risa menyipitkan mata ke monitor. Kania. Rambutnya dicat pirang cerah, pakaiannya ketat, dan ia membawa tas tangan tiruan yang mencolok. Segala sesuatu tentang Kania berteriak, murahan, dan ingin terlihat kaya. Kania tertawa terlalu keras dan memegang lengan Bayu terlalu erat, seperti barang berharga yang takut dicuri. Ya ampun, Bayu, selera kamu benar-benar menurun drastis. Gumam Risa pada dirinya sendiri, merasakan rasa jijik bercampur amarah yang dalam untuk Wulan. Bayu dan Kania menghilang di balik pintu ruangan Aster. Begitu pintu tertutup, Risa segera mengaktifkan kamera keamanan yang tersembunyi di sudut langit-langit VVIP. Kamera yang secara teknis hanya boleh digunakan untuk insiden keamanan, tetapi malam ini menjadi mata pembalasan. Dalam waktu 10 menit, Dito mengirimkan batch pertama foto beresolusi tinggi ke ponsel Risa. Foto pertama, Bayu sedang memegang tangan Kania. Matanya penuh gairah yang tidak pernah ia tunjukkan pada Wulan. Foto kedua, Kania menyuapi Bayu sepotong foie gras dengan manja. Foto ketiga, Kania tersenyum lebar sambil memamerkan kalung berlian imitasi yang Bayu belikan. Barang yang jelas dibeli dengan uang tunai Bayu yang seharusnya digunakan untuk biaya operasional rumah. Risa memutar bola mata. Ini adalah sandiwara yang menyedihkan. Bayu, yang selama ini hidup dengan standar Wulan, kini bertingkah seperti pria kaya yang baru menemukan cinta terlarang. Sementara Kania menikmati statusnya sebagai simpanan eksklusif. Tanpa membuang waktu, Risa segera memilih 3 foto yang paling panas, yang menunjukkan Bayu dan Kania sangat intim, dan mengirimkannya ke Wulan melalui aplikasi pesan terenkripsi. Di apartemen, Wulan baru saja selesai dengan virtual meeting terakhirnya. Ketika notifikasi pesan masuk dari Risa muncul, jantung Wulan tidak berdebar kencang, melainkan menjadi dingin. Itu adalah keheningan yang dialami seorang algojo sebelum menjatuhkan kapak. Wulan membuka foto-foto itu. Pemandangan itu memukulnya, bukan karena rasa sakit,
tetapi karena kesadaran penuh akan kebodohan Bayu. Di foto itu, Bayu tampak bahagia, wajahnya berseri-seri, memancarkan kegembiraan remaja yang baru jatuh cinta. Ironisnya, Bayu tidak pernah terlihat sebahagia itu di rumah, di samping Wulan, wanita yang membiayai segalanya. Wulan tidak menangis. Air matanya sudah kering saat ia menyadari pola kebohongan Bayu. Yang tersisa hanyalah kemarahan dingin yang terkontrol, energi yang kini ia alirkan untuk melancarkan serangan pertamanya. Langkah 1. Pemutusan darurat kredit. Wulan mengeluarkan ponsel keduanya. Ponsel khusus yang ia gunakan hanya untuk urusan keuangan dan darurat. Dalam 3 kali ketuk, ia masuk ke aplikasi banknya dan menemukan daftar kartu tambahan yang terhubung dengan rekening utamanya. Kartu kredit Platinum Internasional Bayu. Wulan menekan tombol, blokir permanen, tanpa ragu. Dengan sekali klik, sumber daya tak terbatas Bayu, yang merupakan sumber ilusi kekayaan Bayu, berubah menjadi sepotong plastik tak berguna. Abaikan, Bayu. Aku yakin kamu bayar tunai malam ini. Tapi untuk kencanmu selanjutnya, kamu harus bekerja keras, karena aku tidak akan membayarnya, pikir Wulan. Langkah 2. Pencabutan fasilitas transportasi. Wulan melirik jam tangannya. Pukul 19. Bayu pasti sudah memulai menu utama dan tidak akan membutuhkan mobilnya hingga pukul 22 paling cepat. Ia menelepon Supri, sopir pribadinya. Supri, dengarkan baik-baik. Ada urusan mendesak di kantor pusat. Saya butuh kamu segera kembali ke apartemen. Ambil mobil BMW yang dibawa Bayu. Katakan pada Bayu bahwa manajer parkir menelepon. Mobil itu salah parkir dan harus segera dipindahkan. Saya akan menunggu di sini. Supri yang loyal menjawab dengan sigap. Wulan tahu, Supri yang dibayar mahal oleh perusahaannya, akan menuruti perintahnya tanpa bertanya. Supri tahu Bayu hanya menumpang. Dalam waktu 45 menit, Supri akan tiba di Asteria, mengambil mobil, dan kembali ke apartemen Wulan, meninggalkan Bayu tanpa kendaraan, jauh dari rumah, dan tanpa akses uang tunai yang memadai. Bayu pasti mengira dia akan pulang larut malam dengan mengemudi. Kejutan, dia akan pulang dengan taksi, jika dia masih punya uang tunai receh untuk membayarnya. Wulan menyeringai. Langkah 3. Persiapan diri. Pukul 19.30. Wulan beralih dari CEO menjadi istri yang dikhianati dan siap membalas dendam. Ia tidak memakai gaun pesta. Ia memilih celana panjang hitam, kaos longgar berwarna gelap, dan sepatu bot yang nyaman untuk bergerak cepat. Penampilan yang menyamar di keramaian, tetapi menyimpan kekuatan yang mematikan. Di laci mejanya, Wulan mengambil satu-satunya benda yang ia perlukan selain dirinya sendiri, kunci cadangan apartemen dan kunci brankas Bayu, benda-benda yang selama ini ia simpan diam-diam sebagai antisipasi atas skenario terburuk. Ia kemudian mengirim pesan singkat ke Risa. Aku dalam perjalanan. Pukul 20 aku tiba. Aku ingin melihat piring-piring kotormu. Siapkan panggungnya. Di ruangan Aster, Bayu dan Kania sedang bersulang untuk masa depan mereka. Mereka tertawa, yakin bahwa dunia berada di bawah kendali mereka. Mereka tidak tahu bahwa di saat yang sama, roda-roda penghancur sedang berputar. Bayu telah kehilangan harta dan transportasi, dan ia akan segera kehilangan martabatnya. Wulan hanya tinggal memastikan bahwa pembalasan itu akan dilihat oleh banyak mata. Pukul 19.55. Sebuah taksi mewah berhenti mulus di jalan samping restoran, Asteria. Pintu masuk yang biasanya hanya digunakan oleh staf dan pengiriman bahan makanan. Wulan turun dengan langkah mantap. Di tangannya, ia hanya membawa dompet kecil dan tekad baja. Di depan pintu servis besi yang tertutup, sudah menunggu Risa. Risa terlihat elegan dengan gaun hitam kaktail yang ia kenakan sebagai pemilik restoran, tetapi matanya penuh dengan kobaran api kemarahan. Wulan, syukurlah kamu datang. Aku sudah siap, Risa berbisik, memeluk Wulan sekilas dengan erat. Kehangatan pelukan itu adalah satu-satunya sentuhan manusia yang Wulan butuhkan malam itu. Bagaimana keadaannya di dalam? Tanya Wulan, suaranya pelan dan terkontrol. Mereka baru saja menyelesaikan menu utama. Bayu sudah mabuk sedikit,
dan si Kania itu sedang sibuk memamerkan kalung palsunya. Mereka benar-benar asyik dalam dunia mereka sendiri, tidak menyadari bahwa ruangan Aster ini adalah ruang tunggu neraka mereka. Risa menjelaskan, sambil menggesek kartu aksesnya. Pintu besi itu terbuka, dan Wulan melangkah masuk ke dalam jantung Asteria yang berdenyut kacau. Dapur. Dapur restoran fine dining adalah lingkungan yang keras, panas, dan cepat. Udara dipenuhi aroma kaldu pekat, wine yang direduksi, dan sedikit bau asap minyak. Para koki bergerak cepat, tetapi begitu melihat Risa dan Wulan, mereka serentak menundukkan kepala dan kembali bekerja. Dapur ini adalah ruang kerjaku, Lan. Tak seorang pun di sini yang berani buka suara, terutama setelah melihatku datang bersamamu, Risa meyakinkan. Ruangan Aster ada di lantai atas, di ujung koridor servis sana. Wulan mengangguk. Ia tidak melihat ke arah koki atau pelayan. Fokusnya hanya pada satu hal. Ember dan cairan cucian piringnya. Risa. Risa memberi isyarat kepada seorang dishwasher yang tampak bingung namun patuh. Dishwasher itu segera mendorong sebuah kereta besi kecil ke hadapan Wulan. Di atasnya, ada baskom stainless steel penuh dengan sisa-sisa makanan, dan di sampingnya, sebuah ember logam besar. Ember itu tidak berisi air bersih. Itu berisi campuran air panas sisa cucian piring, lemak sisa masakan, buih sabun yang kotor, dan remah-remah makanan yang gagal dibersihkan, kuah coklat, remah-remah pastry, dan sisa saus merah. Baunya tidak terlalu menyengat, tetapi teksturnya kental dan menjijikan. Ini adalah hasil karya terbaik staf cucian piring kami malam ini, kata Risa dengan nada sinis. Aku sudah meminta mereka menampungnya khusus untuk insiden darurat. Total sekitar 5 liter kenikmatan. Wulan mengambil pegangan ember itu. Beratnya pas. Dinginnya logam terasa menenangkan di tangannya yang berkeringat. Sempurna. Ini bukan hanya air kotor, Risa. Ini adalah simbol dari semua kotoran yang dia sembunyikan dariku. Dia hidup dari hasil kerjaku, dan dia akan dimandikan dengan kotoran dari dapurmu, kata Wulan, matanya berkilat. Risa mengeluarkan ponselnya. Supri, sopirmu, baru saja menelepon. Dia berhasil mengambil mobil Bayu. Bayu keluar sebentar ke tempat parkir, mungkin mau mengambil sesuatu dari mobil, dan Supri bilang mobil itu harus ditarik karena ada masalah parkir. Bayu tidak punya pilihan selain menyerahkan kunci cadangan. Sekarang dia benar-benar terperangkap. Wulan tersenyum jahat. Bagus. Dia tidak punya fasilitas, tidak punya transportasi, dan sebentar lagi dia tidak punya martabat. Risa kemudian memberikan instruksi terakhir. Koridor menuju ruangan Aster sepi. Tapi aku ingin show ini disaksikan, kan? Malam ini adalah malam fine dining untuk para investor properti dan beberapa pejabat penting. Mereka ada di ruang utama, tepat di luar koridor VVIP. Aku sudah meminta Dito untuk pura-pura mengantar dessert ke ruangan Aster pukul 20.15, dan memastikan pintu utama ke koridor sedikit terbuka. Wulan mengerti. Pintu terbuka adalah sinyal dan juga panggung. Bayu dan Kania akan ditarik dari kerahasiaan palsu mereka ke hadapan publik kelas atas yang sangat mementingkan citra. Aku ingin kamu tetap di sini, Risa. Jangan ikut denganku. Aku tidak ingin ada yang mengaitkan kamu dengan tindakan ini, setidaknya di awal. Aku akan melakukannya sendiri. Perintah Wulan. Tidak, Lan. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Tapi aku akan diam di belakang pilar di ujung koridor, jauh dari jangkauan percikan air cucian piringmu. Aku adalah pemilik tempat ini. Aku yang harus memastikan keamananmu. Tolak Risa, lembut namun tegas. Wulan mengangguk, menghargai kesetiaan sahabatnya. Tepat pukul 20.10. Dito, sang kepala pelayan terpercaya, menuruni tangga dapur dengan nampan yang ditutup kain sutra. Dia memberikan tatapan sekilas kepada Wulan, sebuah sinyal bahwa panggung sudah siap. Wulan mengangkat ember logam yang berat itu ke pinggulnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengambil energi terakhir dari amarah dan rasa dikhianati yang sudah ia pendam berbulan-bulan. Ia melangkah keluar dari panasnya dapur ke koridor yang sejuk. Di ujung koridor,
Ia bisa mendengar tawa centil Kania dan suara Bayu yang terlalu lantang, mencoba terdengar berkelas di ruangan Aster. Mereka merayakan akhir pekan, merayakan perselingkuhan, merayakan kebohongan. Wulan berjalan pelan, tanpa tergesa-gesa. Ini bukan tentang kecepatan, ini tentang dampak. Semakin pelan ia berjalan, semakin besar antisipasi penghancuran yang akan ia berikan. Ia berjalan dari kegelapan koridor servis menuju cahaya yang datang dari pintu ruang utama yang sedikit terbuka, siap mempertontonkan sandiwara paling memalukan dalam hidup Bayu. Tepat pukul 20.15, Wulan berdiri di depan pintu ruangan Aster yang megah. Tawa Kania, tawa serak yang terlalu dibuat-buat, menembus isolasi suara pintu beludru itu. Wulan bisa mendengar sedikit kalimat Bayu. Ini hanya awal, sayang. Aku akan pastikan kamu hidup dalam kemewahan yang pantas kamu dapatkan. Napas Wulan teratur, dingin, dan mematikan. Ia menggenggam erat gagang ember logam berisi air cucian piring kotor itu. Beratnya bukan lagi beban. Itu adalah bobot keadilan yang akan segera ia tegakkan. Sesuai rencana, Dito muncul dari koridor sebelah, mendorong troli perak mengkilap yang membawa hidangan penutup yang mewah. Ketika ia mencapai pintu ruangan Aster, ia mengetuknya pelan, dan Bayu yang sedikit mabuk membukakan pintu. "Butler, kami belum memesan dessert," protes Bayu dengan nada angkuh. "Mohon maaf, Tuan. Ini adalah kejutan dari koki kami untuk malam spesial Anda." Dito berbohong dengan wajah datar, sedikit membuka pintu lebih lebar. Begitu pintu terbuka seperempat, Dito menunduk sedikit, dan Wulan melangkah masuk. Wulan mendorong troli dessert itu hingga berderak, menciptakan suara keras yang mematikan musik jazz romantis yang diputar di dalam ruangan. Ruangan Aster, yang dibayar mahal oleh Bayu dengan uang tunai, terlihat sangat menjijikkan di mata Wulan. Lilin beraroma mawar menyala lembut, menerangi meja yang berantakan dengan piring-piring sisa foie gras dan sisa saus anggur merah. Kania duduk di kursi berlapis kulit dengan anggun, mengenakan gaun merah mencolok dan kalung imitasi. Wajahnya memancarkan kepuasan yang vulgar. Bayu duduk di hadapannya, berseri-seri seperti orang bodoh. Tawa Bayu terhenti di tenggorokannya. Matanya membelalak. Ekspresi terkejutnya berubah menjadi horor yang perlahan saat ia menyadari siapa yang berdiri di sana. "Wulan, apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya terdengar seperti bisikan kering. Kania menoleh, bingung. Begitu ia melihat Wulan, wanita yang sering ia lihat di majalah bisnis sebagai salah satu CEO paling berpengaruh di negara itu, wajahnya pucat pasi. Ia menyadari siapa Wulan, dan menyadari dirinya adalah wanita simpanan yang baru saja tertangkap basah. Wulan tidak menjawab Bayu. Ia membiarkan keheningan yang mematikan mengisi ruangan. Suara Bayu yang gemetar menarik perhatian dari luar koridor. Di koridor utama, pintu yang sengaja dibuka oleh Dito kini mengundang rasa ingin tahu para tamu elit. Para investor dan pejabat yang sedang menikmati makan malam mereka perlahan melongok, menyaksikan drama yang jauh lebih menarik daripada menu mereka. Wulan akhirnya berbicara, suaranya tenang, namun menusuk seperti jarum es. "Ini adalah malam spesial, Bayu. Malam perpisahanmu. Dan aku datang untuk memberikan dessert yang paling pantas kamu dapatkan." Ia meletakkan ember logam itu di lantai dengan bunyi, klang, yang keras, mengalihkan pandangan Bayu dan Kania ke benda itu. "Kamu menyewa ruangan ini seolah-olah kamu seorang pria terhormat yang membiayai kencannya dengan keringatnya sendiri. Kamu mengeluarkan 10 digit uang tunai kotor untuk membayar semua kebohongan ini, hanya untuk menghindari jejak digital karena kamu tahu aku mengendalikan rekeningmu." Wulan memulai. Nada bicaranya berubah menjadi dingin profesional. "Kamu pikir, sementara aku sibuk menjalankan perusahaanku, menghasilkan uang yang bersih untuk kehidupan kita, kamu bisa dengan bebasnya mandi dalam kotoran moralitas. Kamu bahkan menggunakan waktu yang seharusnya untuk mengantar obat orang tuaku sebagai alibi untuk berselingkuh dengan pelakor murahan ini." Wulan menunjukkannya dengan dagunya. Tidak repot-repot memanggil namanya. Kania yang marah mencoba berdiri. "Jaga bicaramu. Siapa kamu?" "Aku adalah pemilik segalanya yang memberinya makan, Nona. Dan sebentar lagi, aku tidak akan menjadi apa-apa baginya."
Dia akan menjadi sampah, dan aku akan memastikan dia terlihat seperti itu. Wulan membungkuk, meraih ember itu kembali. Ia menatap Bayu, yang kini telah tenggelam dalam ketakutan. Kamu menikmati makanan dari restoran sahabatku, bukan? Makanan premium yang dibuat dengan bahan-bahan terbaik, dengan servis terbaik. Tapi sayang sekali, Bayu. Wulan mengangkat ember itu tinggi-tinggi. Aku ingin kamu tahu bagaimana rasanya disiram dengan apa yang pantas kamu dapatkan. Sampah. Ceras. Wulan membalikan ember itu dengan kekuatan penuh. Cairan panas, kental, dan menjijikan itu tumpah dengan deras. Air cucian piring kotor yang bercampur lemak, remah-remah, sisa saus red wine, dan buih sabun yang berbusa menghantam wajah Bayu dan Kania. Bayu menjerit, bukan karena rasa sakit, tetapi karena kejutan yang menjijikan. Kania menjerit histeris, bangun dari kursinya. Rambut pirangnya kini meneteskan air kental berwarna abu-abu. Jas mahal Bayu basah kuyup, minyak dan kotoran menempel di kerah putihnya, dan baunya langsung tercium menusuk. Bayu panik, mengusap matanya yang perih, dan mencoba melarikan diri, tetapi Kania yang panik justru menabraknya. Keduanya terhuyung-huyung di ruangan yang kini berbau seperti saluran pembuangan. Di luar pintu, keheningan total. Semua tamu elit dari ruang makan utama melihat pemandangan itu. Mereka melihat CEO Wulan, wanita baja yang terkenal, baru saja mempermalukan suaminya dan wanita simpanannya dengan air cucian piring kotor. Wulan menjatuhkan ember kosong itu ke lantai, menimbulkan bunyi dentuman terakhir. Ia menatap Bayu yang kini basah kuyup, hina, dan telanjang dalam rasa malu. Kamu mengira ini kejutan terbesarmu? Bukan. Wulan tersenyum sinis. Ini adalah hadiah dariku. Sekarang dengarkan baik-baik, Bayu. Wulan mendekat, memastikan suaranya hanya didengar oleh Bayu, tetapi cukup keras untuk didengar semua orang yang menguping. Mobilmu sudah kuambil. Kartu kreditmu sudah kublokir. Sekarang, keluar dari sini. Kamu dipecat dari posisimu sebagai suamiku, dan sebagai penduduk di apartemenku. Aku sudah mengusir semua barangmu ke gudang penyimpanan atas nama orang tuamu. Kamu tidak punya rumah, tidak punya uang, dan tidak punya apa-apa lagi dariku. Pulang, Bayu. Naik taksi, atau minta Kania membiayai transportasi murahmu itu. Tapi jika kamu berani menginjakan kakimu di propertiku lagi, aku akan menyeretmu ke pengadilan dan memastikan kamu tidak mendapatkan sepeser pun dari harta Gonogini, ancam Wulan. Bayu mencoba memohon. Wulan, sayang, kumohon, dengarkan aku. Wulan berbalik, tidak memberinya kesempatan. Ia berjalan keluar dari ruangan Aster, melewati kerumunan tamu yang terkejut, namun diam, yang dengan cepat berpura-pura kembali ke hidangan mereka. Risa muncul dari balik pilar. Matanya berkaca-kaca karena bangga. Ia memegang tangan Wulan, dan keduanya berjalan menjauh dari bau busuk dan kehancuran yang baru saja terjadi. Di belakang mereka, Bayu dan Kania ditinggalkan, basah kuyup dalam air kotor, dikelilingi oleh mawar merah dan kehinaan. Mereka benar-benar sendirian, tanpa martabat, dan tanpa uang. Wulan terbangun di pagi hari dengan perasaan damai yang sudah lama hilang. Tidak ada lagi beban rahasia. Tidak ada lagi kepalsuan yang harus ia pertahankan. Setelah mandi air hangat dan mengenakan setelan kantor yang rapi, Wulan duduk di sofa ruang tamu yang sunyi. Apartemen mewah itu terasa sangat luas dan, yang paling penting, miliknya sepenuhnya. Ponselnya berdering. Itu Risa. Wulan, selamat pagi. Aku harap kamu tidur nyenyak setelah menghancurkan Bayu. Suara Risa terdengar tegang, tetapi ada nada kegembiraan yang tersembunyi. Nyenyak sekali, Risa. Bagaimana kabar restoranku yang tercinta? Restoran baik-baik saja, Lan. Kami menutupi kekacauan di ruangan Aster dengan sangat profesional. Tapi dunia luar? Astaga, kamu viral. Wulan menyesap kopinya dengan tenang. Viral? Secepat itu. Tentu saja secepat itu. Malam itu ada dua investor yang sedang merekam Instagram story mereka. Salah satu dari mereka merekam jeritan Kania dan lari ketakutan Bayu.
Meskipun videonya buram dan hanya sepotong, narasi di meja mereka cepat menyebar. Sekarang, grup chat sosialita, para istri pejabat, bahkan beberapa grup pengusaha besar sedang membicarakan CEO Wulan dan ember cucian piringnya. Risa tertawa kering. Ada yang bilang itu tindakan barbar. Ada yang bilang itu pembalasan yang heroik. Tapi yang jelas, Bayu sudah menjadi bahan tertawaan. Statusnya sebagai suami CEO kaya kini tidak terhindarkan dari cap, pria yang dimandikan sampah. Bagus. Wulan bergumam dingin. Itu adalah tujuan awal. Rasa malu publik yang tak terhapuskan. Sekarang dia tahu, jika dia berani melawanku di pengadilan, dia akan berhadapan dengan cerita ini. Setelah menutup telepon, Wulan mengarahkan fokusnya ke langkah selanjutnya, perceraian. Ia sudah mengatur pertemuan dengan pengacara perceraian terbaik di kota, Bapak Harun, yang dikenal karena ketegasannya dalam menangani kasus harta gono gini dengan perjanjian pranikah yang ketat. Pukul 10 pagi, di kantor Haruno Associates yang menjulang tinggi, Wulan meletakkan berkas perjanjian pranikah, prenup, dan bukti perselingkuhan, foto-foto dari Risa, di atas meja marmer. Saya mengagumi cara Anda menangani masalah ini, Bu Wulan, kata Pak Harun, seorang pria parubaya dengan tatapan tajam dan setelan yang sempurna. Kebanyakan klien saya datang dalam kondisi emosional yang hancur. Anda datang dengan strategi perang. Ini bukan tentang emosi, Pak Harun. Ini tentang bisnis. Saya menginvestasikan waktu dan uang saya dalam pernikahan ini, dan saya hanya menuntut pengembalian modal yang adil. Tidak ada sisa, tidak ada kerugian, jawab Wulan tegas. Pak Harun meninjau prenup itu. Perjanjian ini sangat solid. Harta yang diperoleh sebelum dan selama pernikahan, di bawah nama perusahaan Anda atau akun pribadi yang Anda kelola, adalah milik Anda sepenuhnya. Bayu hanya berhak atas benda-benda yang secara spesifik atas namanya, yang, berdasarkan catatan Anda, hanyalah pakaian, jam tangan imitasi, dan beberapa barang elektronik. Wulan mengangguk. Itulah mengapa saya mencabut semua fasilitas. Mobil, kartu, akses ke apartemen. Semuanya sudah dilakukan. Sementara mereka mendiskusikan klausul perceraian, ponsel Wulan yang lain, yang khusus didedikasikan untuk Bayu, bergetar. Wulan mengabaikannya. Pak Harun melihatnya. Dia pasti sudah mulai panik. Wulan. Dia sudah melihat viral video itu dan sadar bahwa dia tidak hanya kehilangan Anda, tetapi juga martabatnya. Komentar Pak Harun. Benar saja, Bayu telah berusaha masuk kembali ke apartemen Wulan sejak subuh, hanya untuk menemukan bahwa semua kunci aksesnya telah dibatalkan, dan kunci pintu fisik sudah diganti. Ia mencoba menelepon, mengirim pesan memohon, bahkan mengancam Wulan untuk mengembalikan barang-barangnya. Pesan Bayu. Wulan. Kamu sudah keterlaluan. Kembalikan kunciku, dan kembalikan semua bajuku. Aku akan menuntutmu karena perlakuan kasar dan pencemaran nama baik. Wulan membaca pesan itu tanpa ekspresi. Dia mengancam dengan pencemaran nama baik, padahal dia sendiri sudah mencemarkan nama saya dengan perselingkuhan yang dibayar menggunakan uang yang saya hasilkan, Pak Harun. Justru ini yang kita tunggu, Bu Wulan. Pembalasan Anda di restoran, meskipun berisiko, kini menjadi leverage negosiasi yang luar biasa. Jika dia menuntut Anda untuk pencemaran nama baik, kita akan menyeret detail perselingkuhan, video, kesaksian Risa, dan semua pengeluaran ilegalnya ke pengadilan terbuka. Tidak ada pria yang dimandikan air cucian piring ingin detail kencannya dibaca di halaman depan koran. Wulan tersenyum tipis. Jadi, langkah kita. Kita ajukan gugatan cerai sekarang, tanpa mediasi yang berkepanjangan. Kita minta dia mengosongkan properti gudang yang berisi barang-barangnya dalam 24 jam dan menandatangani surat cerai. Jika dia menolak, kita gunakan bukti pengkhianatannya untuk mempercepat proses, memastikan dia tidak mendapat apa-apa. Jelas Pak Harun, sambil menandatangani berkas gugatan pertama. Wulan keluar dari kantor pengacara itu pada siang hari, bukan sebagai wanita yang diceraikan, tetapi sebagai komandan yang baru saja meluncurkan serangan. Perceraian ini bukan akhir, melainkan awal. Ia tidak hanya mengusir Bayu dari rumah, ia mengusirnya dari setiap aspek kehidupannya,
baik secara finansial maupun sosial. Di jalan, ia melihat sebuah berita online di ponselnya. Judul besar tertera, "Skandal Fine Dining, CEO Wulan siram suami dengan air kotor." Di bawahnya, komentar publik terbagi dua, tetapi intinya sama, Bayu sudah hancur. Wulan mematikan ponselnya. Pengadilan publik telah selesai. Sekarang, tinggal pengadilan hukum. Dan Wulan, sang CEO yang dingin dan cerdas, sudah siap untuk menang telak. Babak ini hanyalah awal dari Bayu yang harus berjuang keras menghadapi realitas barunya, menjadi miskin dan tidak terhormat. Bayu menghabiskan sisa malam itu dalam keadaan memalukan. Setelah Kania, yang kini lebih khawatir pada gaunnya yang rusak dan potensi skandal, meninggalkannya di pinggir jalan dengan alasan harus menjaga reputasinya, Bayu tidak punya pilihan selain berjalan kaki. Ia basah kuyup, bau lemak dapur, dan pakaian branded palsunya kini terasa seperti kain kotor. Ia mencoba menghubungi semua kenalannya, tetapi tidak ada yang berani mengangkat telepon. Kisah, air cucian piring, menyebar begitu cepat di lingkaran sosial mereka. Bayu yang selalu sombong dan mengandalkan kekayaan istrinya kini dicap sebagai paria sosial. Akhirnya, ia berhasil mencapai rumah orang tuanya yang sederhana di pinggiran kota. Itu adalah tempat terakhir yang ia harapkan, karena ia selalu malu dengan kesederhanaan mereka. "Bayu, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu berbau seperti tempat sampah?" Ibu Bayu menjerit kaget saat melihat putranya yang compang-camping dan basah kuyup. Bayu hanya bisa bergumam bahwa ia jatuh dari motor, sebuah kebohongan yang tidak meyakinkan. Ia segera mengunci diri di kamar lamanya yang sempit. Pagi harinya, Bayu mendapat kabar dari jasa pengiriman. Semua barangnya dari apartemen Wulan telah dipindahkan ke sebuah gudang penyimpanan sederhana yang disewa Wulan atas nama orang tua Bayu. Wulan memberinya waktu 24 jam untuk memindahkannya. Bayu terpaksa menyewa taksi online menggunakan sisa uang tunai yang ia punya. Kartunya sudah diblokir untuk mendatangi gudang itu. Gudang itu terletak di area industri yang pengap dan panas. Bau debu, besi, dan lembab menyeruak. Di sana, di antara tumpukan kardus yang berdebu, teronggoklah sisa-sisa kehidupannya yang palsu. Barang-barang yang dulu memberinya identitas kini terlihat menyedihkan. Jam tangan imitasi, pakaian mahal yang kini lusuh, dan beberapa penghargaan perusahaan Wulan yang ia curi untuk dipajang di kantornya. Saat ia membuka salah satu kardus, ia menemukan ponsel lama yang ia gunakan khusus untuk berkomunikasi dengan Kania. Ada pesan baru dari Wulan, dikirim pagi itu juga, melalui pengacara Harun. "Keputusan kami final. Tanda tangani surat cerai dalam 48 jam, dan kamu tidak akan mendapat tuntutan pidana atas penggelapan dana selama pernikahan." Menolak berarti menghadapi tuntutan ganda, perceraian dan investigasi penipuan keuangan. Bayu merasakan kepalanya berdenyut. Wulan tidak main-main. Ia telah memprediksi setiap langkah Bayu, termasuk ancamannya untuk menuntut balik. Pencemaran nama baik yang ia rencanakan kini menjadi bumerang, karena Wulan siap membeberkan semua detail kotor perselingkuhannya. Ia mencoba menelepon Kania, wanita yang ia bayar mahal untuk membuatnya merasa berharga. "Kania, aku butuh bantuanmu. Kamu harus bersaksi bahwa ini semua adalah kesalahpahaman, atau setidaknya berikan aku uang pinjaman. Kartuku diblokir," pinta Bayu dengan nada memelas. Kania menjawab dengan suara dingin, "Bayu, kita tidak pernah punya hubungan serius. Kamu adalah pria yang sudah menikah, dan aku tidak ingin terlibat dalam drama rumah tangga. Aku sudah mengganti nomor. Jangan hubungi aku lagi. Reputasiku sudah cukup rusak karena insiden air kotor itu." Telepon ditutup. Bayu ditinggalkan. Pelakor murahan itu, yang ia anggap sebagai tiket kebahagiaan barunya, meninggalkannya begitu saja saat ia jatuh miskin. Di tengah gudang yang panas dan pengap, Bayu akhirnya menyadari betapa bodohnya ia. Ia bukan hanya kehilangan Wulan, tetapi ia kehilangan seluruh hidupnya. Wulan adalah poros kehidupannya. Kekayaan, status sosial, rumah mewah, bahkan rasa hormat dari orang lain. Ia mengingat rutinitas paginya dulu, kopi buatan barista pribadi Wulan,
mobil mewah yang mengantarnya ke kantor, dan kartu kredit tak terbatas. Semua itu telah ia tukar dengan tatapan jijik dari para kuli gudang dan bau busuk sisa-sisa dirinya. Penyesalan itu datang menghantamnya. Bukan penyesalan karena telah menyakiti Wulan, tetapi penyesalan karena telah menghancurkan dirinya sendiri. Ia menangis, tetapi tangisan itu terdengar menyedihkan dan egois. Tidak ada seorang pun di sana untuk mendengarkan. Bayu terpaksa kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa 2 kardus penting. Satu berisi laptop lamanya, satu-satunya aset elektronik yang selamat, dan satu lagi berisi pakaian dalam dan beberapa jersey bola yang murah. Ketika ia masuk, ia mendengar suara ibunya berbicara di telepon. "Ya, Wulan sudah mengirimkan obatnya. Nak, obat Bapak sudah datang." "Tidak, tidak usah datang lagi. Wulan bilang dia yang akan mengurus semua biaya Bapak. Kamu tidak usah khawatir," kata ibunya. Bayu terkejut. Meskipun Wulan menghancurkannya, Wulan tetap bertanggung jawab atas kesehatan orang tua Bayu. Perasaan bersalah yang sesungguhnya akhirnya merayap, mencabik-cabik ego Bayu. Wulan adalah istri yang sempurna, dan ia telah mengkhianati hati yang begitu mulia. Kini, Bayu harus menghadapi kenyataan, mencari pekerjaan. Pekerjaan yang ia tinggalkan 5 tahun lalu saat ia menikahi Wulan. Dengan nama yang tercemar dan reputasi yang hancur karena skandal air kotor, Bayu tahu, babak perjuangan hidupnya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Wulan telah memenangkan perang, dan Bayu kini hanyalah seorang pecundang, merangkak dari debu gudang. Seminggu telah berlalu sejak insiden di restoran Risa. Bagi Wulan, seminggu itu terasa seperti liburan panjang. Ia menandatangani berkas gugatan cerai dan menyerahkan seluruh urusan hukum kepada Pak Harun. Bayu, yang sudah terpojok, akhirnya menandatangani surat-surat itu tanpa perlawanan. Takut akan ancaman investigasi penipuan keuangan yang bisa membawanya ke penjara. Kini, Wulan secara hukum sudah lajang, dan perusahaannya, Wulan Group, siap menyambut kembalinya sang CEO sejati. Pada hari Senin, Wulan memasuki gedung pencakar langit perusahaannya. Atmosfer terasa berbeda. Para staf menyambutnya dengan campuran rasa hormat yang mendalam dan sedikit ketakutan. Mereka semua tahu drama yang terjadi, dan mereka tahu Wulan yang sekarang adalah Wulan tanpa belas kasihan. Hal pertama yang ia lakukan adalah memanggil seluruh jajaran direksi untuk rapat darurat. Wulan duduk di ujung meja konferensi, mengenakan setelan jas abu-abu gelap. Aura kekuasaan murni memancar darinya. "Terima kasih sudah hadir. Mari kita bahas kekacauan yang ditinggalkan Bayu." Wulan memulai, langsung ke intinya. Selama bertahun-tahun, Bayu hanya menjadi figur rehat yang menikmati tunjangan dan fasilitas tanpa memberikan kontribusi nyata. Ia bahkan menggunakan nama Wulan untuk beberapa proyek fiktif. Laporan audit internal yang diperintahkan Wulan menunjukkan adanya ketidakberesan minor yang mengarah pada penggelapan kecil untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan, yang paling menjijikkan, kencan dengan Kania. Bayu telah mencoreng nama baik grup ini. Mulai hari ini, Wulan mengambil spidol dan menulis di papan putih, "Zero Tolerance." Siapapun yang pernah bersekongkol atau menutupi tindakan ilegal Bayu, atau bahkan membiarkan kebohongan itu berlanjut, akan dipecat tanpa pesangon. Wulan memimpin sendiri proses pembersihan yang cepat dan brutal. Kepala keuangan, yang terlalu takut pada Bayu untuk melaporkan penyalahgunaan dana kartu perusahaan, dicopot. Sekretaris Bayu, yang tahu tentang perselingkuhan itu tetapi tetap diam, dipindahkan ke posisi yang tidak penting di divisi arsip. Dalam waktu 48 jam, Wulan telah memotong semua cabang busuk yang ditanam oleh Bayu. Kantor yang dulu terasa pengap dan penuh bisikan kini terasa bersih, efisien, dan fokus kembali pada visi perusahaan. Karyawan melihat ketegasan dan keadilan dalam tindakan Wulan. Mereka tidak lagi melihat wanita yang tersakiti. Mereka melihat pemimpin yang kuat. Setelah membersihkan internal perusahaan, Wulan mengadakan konferensi pers mendadak. Bukan untuk membahas perceraian, tetapi untuk mengumumkan investasi besar. Wulan Group selalu memimpin dengan integritas. "Setiap bagian dari kepemimpinan kami harus mencerminkan nilai-nilai ini," katanya di hadapan kamera.
Keputusan pribadi yang saya ambil baru-baru ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada lagi keraguan mengenai etos dan fokus perusahaan kami. Mulai sekarang, seluruh energi kami akan didedikasikan untuk memperluas sektor teknologi hijau. Wulan mengumumkan akuisisi besar-besaran terhadap perusahaan startup teknologi lingkungan, sebuah langkah yang segera mendominasi berita utama ekonomi, mengubur kisah air cucian piring di kolom gosip. Wulan mengubah skandal memalukan itu menjadi cerita tentang kekuatan, ketahanan, dan fokus bisnis yang tak tergoyahkan. Sementara Wulan menikmati hari-hari yang produktif dan damai, Bayu semakin terpuruk. Ia berusaha mencari pekerjaan, tetapi pintu-pintu perusahaan tertutup rapat. Nama Bayu identik dengan skandal, dan tidak ada perusahaan yang ingin mengambil risiko mempekerjakan pria yang memiliki reputasi buruk dan kecenderungan menyalahgunakan kekayaan istri. Ia bahkan mendatangi kantor Wulan, mencoba menggunakan drama emosional. Ia menunggu di lobi yang mewah, berharap Wulan akan merasa kasihan. Ketika Wulan turun dari lift, didampingi oleh kepala keamanan barunya, Bayu mencoba mencegatnya. "Wulan, tunggu. Aku hanya ingin bicara. Aku sudah menandatangani suratnya." "Aku menyesal." Bayu memohon, suaranya parau. Wulan berhenti sejenak, wajahnya tanpa emosi. "Penyesalanmu tidak penting bagiku, Bayu," jawabnya. Suaranya nyaris tidak terdengar. "Saat kamu memutuskan untuk mencoreng martabatku, kamu juga mencabut hakmu untuk mendapatkan empati. Aku bukan lagi istrimu. Kamu adalah orang asing yang berutang padaku, secara moral dan, jika kamu berani melanggar perintah penahanan, secara hukum." Wulan memberi isyarat kepada petugas keamanan. "Tolong pastikan Tuan Bayu mengerti bahwa ia dilarang berada di properti Wulan Group. Jika ia kembali, laporkan ke polisi atas dasar pelanggaran keamanan." Wulan berjalan melewatinya, melangkah menuju mobil mewahnya. Bayu ditinggalkan lagi, berdiri sendirian di lobi marmer yang dingin, dikelilingi oleh tatapan sinis para staf. Kehidupannya sebagai suami CEO telah berakhir. Wulan, di sisi lain, baru saja memulai babak terbaik dalam hidupnya. Ia bebas, kuat, dan lebih fokus dari sebelumnya. 6 bulan telah berlalu. Apartemen mewah Wulan tidak lagi memiliki bayangan kehadiran Bayu. Ruangan-ruangan yang dulunya terasa pengap karena kepura-puraan kini dipenuhi udara segar kebebasan. Wulan mengganti dekorasi. Barang-barang yang dulu dipilih Bayu atas dasar gaya yang berlebihan, diganti dengan seni minimalis dan perabotan yang benar-benar ia sukai, sebuah cerminan dari dirinya yang autentik. Kehidupan Wulan sebagai wanita lajang bukan hanya produktif, tetapi juga sangat damai. Perusahaan Green Tech yang baru diakuisisinya berkembang pesat, dan ia menemukan kegembiraan baru dalam bekerja langsung di lapangan, jauh dari drama kantor. Ia bisa fokus 100% pada ambisinya tanpa harus mengkhawatirkan citra, suami CEO, atau pengeluaran kartu kredit Bayu yang tidak masuk akal. Malam itu, Wulan merayakan ulang tahun Risa di restoran sahabatnya. Bukan lagi di ruangan Aster, yang sudah diubah total dan diganti namanya menjadi ruangan integritas, tetapi di sebuah area rooftop yang indah dengan pemandangan kota. "Selamat ulang tahun, Risa. Kamu adalah pilar kekuatanku. Tanpa kecerdikanmu, aku mungkin masih menjadi istri bodoh yang dimanipulasi," kata Wulan, mengangkat gelas wine-nya. Risa tersenyum, kilatan bahagia di matanya. "Aku hanya memberimu ember, Lan. Kamu yang memilih isinya. Dan cara kamu membersihkan kantor dan membalik skandal menjadi PR bisnis? Itu jenius." Di meja itu, duduk beberapa teman lama Wulan dari masa kuliah dan beberapa mitra bisnis baru. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Wulan tertawa lepas. Tawa yang tidak perlu diatur atau ditahan karena Bayu selalu merasa cemburu jika ia terlihat terlalu bahagia tanpa dirinya. "Kamu benar-benar bersinar, Wulan," komentar Surya, teman kuliah mereka yang kini menjadi seorang arsitek sukses. "Dulu, saat kamu menikah dengan Bayu, kamu seperti lilin yang ditiup angin. Sekarang, kamu seperti mercusuar." Wulan mengangguk, mengakui kebenaran itu. "Aku menyadari bahwa selama pernikahan itu, aku tidak pernah benar-benar hidup.
Aku hanya memainkan peran sebagai istri sempurna untuk seorang pria yang bahkan tidak layak menjadi cameo dalam hidupku. Aku membayar mahal untuk drama, bukan untuk cinta. Selama obrolan malam itu, Wulan menyadari satu hal krusial. Perpisahan ini telah membebaskannya untuk menemukan kembali jati dirinya. Ia kembali menekuni hobinya yang dulu ia tinggalkan karena Bayu merasa itu kurang berkelas. Melukis abstrak dan mendaki gunung. Ia menemukan kebahagiaan sejati dalam kesederhanaan, berlawanan dengan kemewahan palsu yang selalu dikejar Bayu. Di tengah percakapan, Risa memperkenalkan Wulan pada seorang pria bernama Arya. Arya adalah seorang konsultan investasi yang bekerja untuk salah satu klien Risa. Arya memiliki senyum hangat dan mata yang cerdas. Yang membuat Arya berbeda adalah, ia tidak menunjukkan rasa kagum berlebihan terhadap status CEO Wulan, juga tidak menunjukkan rasa takut akan kisah viralnya. Ia melihat Wulan sebagai seorang wanita, bukan sebuah gelar. Saya dengar Anda sangat bersemangat dengan energi terbarukan, kata Arya, mendekati Wulan di sudut ruangan. Ya, itu adalah masa depan. Saya beralih dari membangun perusahaan untuk menopang ego suami, menjadi membangun masa depan yang berkelanjutan, jawab Wulan jujur. Arya tertawa. Itu filosofi yang luar biasa kuat. Saya ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana Anda melakukan transisi kepemimpinan di tengah turbulensi personal. Mereka berbicara selama berjam-jam, bukan tentang uang atau kemewahan, tetapi tentang visi, buku, dan filosofi hidup. Wulan merasa nyaman, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dengan Bayu. Arya menghargai kecerdasannya, bukan hanya dompetnya. Tidak ada tekanan, tidak ada kepura-puraan. Wulan menyadari, ini adalah rasa damai yang sesungguhnya. Beberapa hari kemudian, saat sedang bersantai di rumah, Wulan mendapat surat resmi dari Pak Harun. Bayu telah sepenuhnya memenuhi semua persyaratan perceraian, mengosongkan gudang, dan menandatangani semua dokumen. Hubungan mereka, secara finansial dan hukum, telah terputus sepenuhnya. Wulan duduk di balkon apartemennya, memandang keindahan kota yang berkelip-kelip di bawah. Ia menutup matanya dan menarik napas lega. Tidak ada lagi beban. Tidak ada lagi rasa bersalah. Ia tidak perlu lagi menjadi kasir, bodyguard, atau public relations bagi seorang pria dewasa. Di sisi lain kota, Bayu masih berjuang. Dengan reputasi yang tercoreng dan tanpa keterampilan yang berarti, ia hanya berhasil mendapatkan pekerjaan serabutan. Ia tinggal di kamar kos kecil di pinggiran kota, menghabiskan malamnya dengan merenungkan setiap keputusan bodoh yang ia buat. Ia kehilangan Kania, ia kehilangan fasilitas, dan yang terpenting, ia kehilangan satu-satunya wanita yang pernah benar-benar merawatnya, secara finansial. Penyesalannya kini nyata, tetapi sudah terlambat. Wulan, si CEO yang dulu dipandang sebagai wanita kuat namun tersakiti, kini adalah wanita yang utuh. Ia telah membuktikan bahwa pembalasan terbaik bukanlah dengan berteriak, melainkan dengan mengambil kendali atas takdirnya, membersihkan hidupnya dari racun, dan kembali ke puncak dengan kepala tegak. Kisahnya telah menjadi legenda di kalangan pengusaha wanita. Sebuah kisah tentang kekuatan, kecerdasan, dan keberanian untuk menuangkan air cucian piring kotor ke tempat yang seharusnya. Babak baru hidupnya telah dimulai, penuh dengan janji dan kejujuran. 1 tahun setelah Bayu menandatangani surat cerai dan Wulan menyiraminya dengan air cucian piring kotor, kehidupan telah mencapai keseimbangan baru. Bagi Wulan, keseimbangan itu berarti kekuasaan yang lebih besar, kedamaian yang lebih dalam, dan cinta yang lebih jujur. Bagi Bayu, keseimbangan itu berarti kehinaan dan perjuangan yang tak berujung. Wulan, mercusuar di puncak. Wulan Group tidak pernah sekuat ini. Berkat strategi yang berani dan fokus pada energi hijau, perusahaan itu mencatatkan pertumbuhan 2 digit, jauh melampaui masa-masa stagnan ketika Bayu masih menjadi suami CEO. Hubungan Wulan dengan Arya berkembang perlahan dan sehat. Arya adalah antitesis Bayu. Jujur, pekerja keras, dan menghargai Wulan sebagai seorang individu, bukan aset. Kencan mereka adalah kegiatan sederhana, mendaki gunung, membahas buku-buku baru, atau sekadar memasak di apartemen Wulan.
Arya tidak pernah meminta fasilitas atau menggunakan nama Wulan untuk keuntungan pribadinya. Ia adalah sumber kenyamanan, bukan sumber drama. Pada perayaan ulang tahun perusahaan, Wulan berdiri di atas panggung, menerima tepuk tangan meriah dari ribuan karyawan. Ia tidak lagi harus pura-pura. Kecerdasannya dan ketahanan pribadinya telah membawanya ke sini. Malam itu, Wulan menatap Risa, sahabatnya, yang kini menjadi mitra bisnis utamanya dalam proyek catering mewah Wulan Group. Ruangan Aster itu, ruangan integritas. Bisik Risa sambil tertawa. Selalu menjadi pengingat bagi kami semua tentang pentingnya kebersihan. Wulan tersenyum. Itu lebih dari sekadar pembalasan, Riz. Itu adalah cara untuk membersihkan hidupku sendiri. Air kotor itu mencuci semua kotoran yang Bayu tinggalkan. Nasib para pengkhianat. Nasib Bayu dan Kania menjadi cerita yang beredar di kalangan sosialita. Menjadi kisah moralitas modern yang kejam. Kania. Setelah insiden itu, reputasi Kania sebagai pelakor murahan yang ditinggalkan menjadi tak terhapuskan. Ia kehilangan beberapa kontrak endorsement yang mengandalkan citra, elegan. Ia mencoba mencari pria kaya lain. Tetapi tidak ada yang mau mengambil risiko menjalin hubungan dengan wanita yang pernah dipermalukan secara publik dengan cara seperti itu. Kania akhirnya pindah dari Jakarta, mencoba memulai hidup baru di kota kecil, jauh dari lampu sorot yang ia dambakan. Bayu tidak pernah berhasil mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan gaya hidupnya dulu. Reputasinya yang rusak dan kurangnya keterampilan asli membuatnya hanya bisa bekerja serabutan. Mulai dari petugas keamanan malam hingga pengemudi online paruh waktu. Ia harus menjual semua barang mewah palsunya untuk membayar sewa kamar kos kecil dan tagihan makan. Suatu hari, Bayu melihat Wulan di sebuah pusat perbelanjaan. Wulan sedang tertawa dengan Arya, membeli lukisan untuk apartemen baru mereka. Bayu, yang saat itu mengenakan seragam pengemudi lusuh, bersembunyi di balik pilar. Ia melihat Wulan yang cerah, bahagia, dan bebas. Tidak ada lagi api amarah, tidak ada lagi kebencian, hanya rasa syukur yang mendalam. Bayu menyadari bahwa keputusannya untuk meninggalkan Wulan demi wanita lain adalah kesalahan paling mahal yang pernah ia buat. Ia tidak hanya kehilangan istri dan kekayaan, tetapi juga kehilangan harga dirinya. Ia adalah bayangan dari dirinya yang dulu sombong. Ia akhirnya mengerti bahwa uang bukanlah sumber kebahagiaan, tetapi integritas dan kesetiaan adalah nilai yang tak ternilai harganya. Bayu berbalik, meninggalkan pusat perbelanjaan itu. Ia tidak mencoba mendekati Wulan. Ia tahu ia tidak pantas. Penutup. Kisah Wulan menjadi legenda di antara teman-temannya. Kisah tentang bagaimana seorang wanita mengambil kembali kekuasaannya. Ia tidak menunggu Bayu berubah. Ia mengubah hidupnya sendiri. Ia mengajarkan bahwa dalam menghadapi pengkhianatan, pembalasan terbaik bukanlah dengan meratap, tetapi dengan pembersihan total, tegas, dan tak terlupakan. Air cucian piring kotor itu bukan hanya hukuman, tetapi upacara pelepasan. Wulan kini menjalani kehidupan yang benar-benar ia bangun sendiri, di mana cinta datang tanpa syarat, dan kesuksesan datang dari kerja keras, bukan dari peran yang ia mainkan. Akhirnya, Wulan menemukan bahwa kebahagiaan sejati adalah menjadi ratu di kerajaannya sendiri, tanpa memerlukan seorang raja palsu.